wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di pembelajaran konten PRI, di mana dalam kesempatan ini Bapak sengaja membuat konten untuk persiapan di semester kedua, yaitu pembelajaran terkait bab 6, taat berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di mana dalam sebuah pembelajaran ini kita akan mengambil sebuah konsep pembelajaran tentang menghayati, mengamalkan ajaran tersebut, menunjukkan perilaku jujur, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual. 4. Mengolah, menjanjikan dan ranah roket dan abstrak. Nah, ini sini ada KD-nya, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa taat pada aturan merupakan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif, dan kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman. Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran At-Taubah ayat 105, dan hadis terkait. Dari menganalisis makna Al-Maidah 48, An-Nisa 59, At-Taubah 105, dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terus juga mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa 59, dan Quran Surat At-Taubah 105 dengan fasih dan lancar. Terus juga yang kelima, menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah SWT sesuai dengan pesan dalam Quran Surat Al-Maidah, An-Nisa, dan At-Taubah. Pilihan materi yang pertama tentang taat pada aturan, yang kedua tentang berkompetisi dalam berbuat kebaikan, yang ketiga etos kerja. Nah, di sini langsung saja kita masuk kepada taat pada aturan. Mungkin kalian akan bertanya, apa sih maksud dengan taat pada aturan itu? Kalau kita mengamati membaca Quran Surat An-Nisa 49, ya, An-Nisa 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan mahruf huruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in taza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum yu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa 59. Aktivitas siswa pengamatan. Di sini kita akan lihat, tulislah hasil pengamatan Anda terhadap bacaan Al-Quran yang dibacakan teman Anda. Tulislah penilaian Anda dalam bentuk tabel berikut. Tabel 6.1 hasil pengamatan. Di sini kita lihat ada sebuah tabel di mana ada nama teman yang baca, marhuf huruf, penerapan tajwid yang diberikan. Nanti kalian silakan isi ya di sini. Terus juga di sini ada aktivitas siswa 2 eksplorasi. Tentukanlah kaidah tajwid terhadap baca yang ada, kemudian berilah keterangan tabel 6.2 hasil identifikasi kaidah tajwid. Di situ ada Al-Quran Surat An-Nisa, ya, tentang penerapan hukum tajwid dan keterangannya terkait dari arti apa saja, ya. Jadi kalau misalkan hukum tajwid ini apa, ya, terus keterangannya apa, silakan diisi ya. Yang ketiga, aktivitas siswa tentang eksplorasi agar Anda lebih memahami isi Quran Surat An-Nisa 59. Carilah arti perkata dari arti tersebut dengan mengisi tabel berikut, ya. Tabel 6.3 arti perkata Quran Surat An-Nisa 459. Kita lihat dia di situ. Nah, berlaku taat pada aturan, di mana kita taat pada Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini adalah telah menganalisis Surat An-Nisa 9. Ayat tersebut tentunya memperkuat keyakinan Anda bahwa sesungguhnya persatuan dan kesatuan umat Islam akan dapat terjalin dengan erat karena ketaatan mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Sebagai seorang muslim atau muslimat, apakah Anda sudah mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah? Hal yang paling mendasar dan menjadi kewajiban kaum muslimin adalah melaksanakan ibadah sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Di samping itu masih banyak perintah Allah lainnya, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Nah, sesungguhnya ketaatan pada Allah SWT dan Rasulnya tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Bacalah ayat berikut di sini. Mayuti'ir Rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka ilaihim hafizun. Yang artinya,
Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surat An-Nisa 80. Anda telah memahami bahwa sesungguhnya surah Allah SWT merupakan wahyu dari Allah SWT. Nah, kedua adalah taat pada pemimpin. Sesungguhnya selain sebagai Rasul, utusan Allah, Nabi Muhammad juga merupakan seorang pemimpin agama dan pemimpin negara. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin memilih penggantinya. Para pengganti Rasulullah SAW disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Demikian pula pada saat ini ketika seorang pemimpin wafat atau masa kejabatan telah selesai, digantikan dengan pemimpin yang baru. Sesungguhnya keberadaan seorang pemimpin sangat penting sebagai lambang kesatuan dan kekuatan kaum muslimin. Adapun kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memberikan loyalitas dan ketaatan pada pemimpinnya dan menjalankan berbagai sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 3. Taat aturan di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat. Dari sana seorang individu belajar mengenal dirinya sebelum masuk ke jenjang pendidikan formal. Selain itu, dalam keluarga terdapat aturan yang harus ditaati oleh anggota agar tercipta keluarga yang harmonis. Adapun aturan dalam keluarga adalah lain, setiap anggota keluarga harus saling menghormati satu sama lain, senantiasa menjaga nama baik keluarga, serta menggunakan fasilitas keluarga secara baik dan bertanggung jawab. Selain itu, ayah sebagai kepala keluarga harus selalu mengarahkan anggota keluarganya kepada hal yang positif yang berhak memberi atau sanksi bagi keluarga yang melanggar aturan atau berbuat yang tidak sesuai dengan norma atau keluarga. Yang keempat, yaitu taat aturan di lingkungan sekolah, di mana setelah seorang cukup usia untuk masuk sekolah, maka ia akan mulai memasuki jenjang pendidikan formal dari tingkat daerah sampai pada tingkat tinggi. Setiap lembaga pendidikan mempunyai peraturan yang diberlakukan bagi seluruh warga sekolah. Tentunya di sekolah ada juga terdapat peraturan yang harus ditaati. Bukan apakah Anda selalu mentaatinya. Sejumlahnya peraturan sekolah yang harus dipatuhi, diantaranya datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam lengkap, bersikap sopan pada guru, menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan teman, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan disiplin dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini yang kelima yaitu taat aturan di lingkungan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan peran orang lain dalam kehidupannya atau tidak dapat hidup sendiri. Lingkungan masyarakat merupakan sarana interaksi antar individu, antara keluarga dan individu, atau antar keluarga. Dalam lingkungan masyarakat juga terdapat aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tercipta lingkungan masyarakat yang tentram. Di antara aturan yang harus ditaati adalah menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menghormati sesama warga masyarakat, taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat, tidak bertindak di luar forma, selalu memelihara ketertiban, keamanan, ketentraman. Hah? Ayat? Ya. Taat aturan di negara, di mana kita sendiri harus taat sebagai seorang abdi negara. Negara sebagai lingkup masyarakat terbesar tentu memiliki aturan mengikat warganya. Contohnya Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Jika semua rakyat menuju tinggi aturan yang berlaku, kehidupan bangsa dan negara akan damai sejahtera. Taat dalam anggaran yang harus ditaati antara lain membayar pajak, saling hormat antara semua warga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan mengutamakan musyawarah atau mufakat. Di sini berkompetisi dan berbuat kebaikan di mana sesuai dengan Quran surat. Ya. Wa anzalna ilaikal kitabil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran padamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah mengendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya padamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah. Kamu semua kembali lalu diberikannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu kerja. Perselisihan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, sini juga ada kegiatan yang harus kalian kerjakan. Bacalah ayat di atas secara bergantian dengan teman sebaku Anda. Amatilah bacaan Al-Quran teman Anda. Kemudian tulislah penilaian dan bentuk tabel seperti berikut: aspek numerik, pelafalan, penerapan tajwid, ya,
Di sini kita lihat wangzalna itu arti perkataan dan kami telah menurunkan ilai kepada Muhammad Alkitab-kitab Al-Quran bilhaq dengan buah kebenaran sodikonya membenarkan 5 terhadap apa kitab-kitab likuni bagi tiap-tiap umat ja'alna kami jadikan minkum darimu syir'atan aturan amin han dan jalan yang terang walau Allah dan Allah menghendaki baina yadai di antaranya minal kitabi dan kitab-kitab wa muhaiminan dan menjaganya alai kepadanya fahum maka putuskanlah bainahum perkara di antara mereka bima anzalallahu apa yang diturunkan Allah dan ja'alakum niscaya menjadikan umat wahidan satu umat saja walakin tetapi liyabluwakum Allah hendak mujimu fi ma terhadap apa atakum yang diberikan padamu fastabiqul khairat maka berlomba-lombalah dalam kebaikan wala tatabi dan jangan engkau mengikuti ahum kina mereka amma ja'aka tentang apa yang telah datang padamu minal haq dari kebenaran bima kuntum terhadap apa yang kamu pilih dahulu ilallahi pada Allah majiukum tempat kamu kembali jami'an semuanya fayunabiukum lalu diberitahukannya padamu takhtalifuna kamu perselisihkan. Ya, banyak ayat Al-Qur'an yang menghubungkan kata amanu mereka beriman dan amilus solihat mereka beramal soleh dengan kata sambung wa atau dan diantaranya pada ayat berikut ya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu bihi mutasyabiha wa lahum fi azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakannya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah 25. Setelah saya mengamati dengan teman sebangku menikmati bacaan Quran surat Al-Maidah 48, kita mengetahui bahwa ayat tersebut membahas tentang keimanan dan anjuran untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Keimanan merupakan hal yang paling mendasar di kehidupan seorang muslim. Setelah seorang hamba menyatakan bahwa dirinya beriman, unsur yang kedua yaitu amal, yakni perbuatan atau aksi. Amal soleh adalah semua perbuatan baik yang didasarkan pada iman dan memperhatikan syarat berikut. Amal soleh dilandasi karena Allah SWT. Amal soleh hendaknya dikerjakan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Amal soleh hendaknya dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Banyak Al-Quran menghubungkan teman amanu mereka beriman dan beramal soleh dan beramal soleh dan ada semua dan berikutnya tadi sudah ya. Makna berkonteksi dalam kebaikan. Derajat tertinggi seorang hamba di hadapan Allah dilihat dari nilai takwanya. Hamba yang takwa maksudnya hamba yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah ada selalu mengerjakan amal soleh. Dengan demikian Allah menegaskan kepada manusia untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di mana saja Anda berada. Walikuli wijhatun huwa mu'alliha fastabiqul khairat ainama takunu yatibikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Waqafat sesuatu. Fastabiqul khairat, terdapat suatu anjuran yang dapat menjadi pedoman bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap manusia muslim yang beriman sebagai mengedepankan sikap optimis dan selalu siap berkompetisi dalam melakukan kebajikan dengan penuh semangat dan senantiasa menghindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT. Nah, ini kegiatan 5 yaitu carilah berbagai syarat dan aturan dalam menjalankan ibadah wajib dan berbagai amal soleh serta bahaya perbuatan riya sehingga kamu dapat berlomba-lomba dan kebaikan yang ikhlas atau bertujuan semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. 2. Nilai-nilai kebaikan yang harus dipenuhi yaitu ibadah mahdoh, di mana ibadah itu yang contohnya salat 5 waktu, saum di Ramadan, zakat, naik haji itu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Ibadah yang kedua itu yaitu ibadah bermahdoh yang berhubungan langsung dengan manusia. Dimana kita sendiri contohnya itu menjalin hubungan baik dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Nah, di sini atas kerja yang harus kita buktikan yaitu waqulil amalu wasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wastasaruduna ila alimul ghaibi wasyahadati fa inabbikum bima kuntum ta'malun. Yang artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah 5.
Nah, di sini kita harus juga memahami terkait dari aktivitas siswa pengamatannya. Bacalah di atas secara bergantian dengan teman sebangku Anda. Artinya bacaan Al-Quran teman Anda itu, kemudian tulislah penilaian dalam bentuk tabel, ya. Ini makhluk rujuk pelakukan tajwidnya. Dan juga di sini juga kamu harus mengetahui tentang kaidah tajwid daripada ayat tersebut. Karena tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah dengan berdiskusi bersama teman sebangku Anda, kemudian tulislah dalam bentuk tabel. Ya, di sini kalian silakan Anda tulis, Anda ekspor diri, Anda juga harus mengisinya daripada ayat-ayat ini untuk senantiasa menguatkan diri kita kepada Sang Ilahi, ya. Terus juga yang pertama terkait dari etos kerja itu satu tentang makna bekerja keras. Pada intinya di dalam Quran surat Al-Baqarah 105 terdapat perintah untuk bekerja. Maksud bekerja di sini adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan jasmani baik berupa sandang, pangan, dan papan. Anda tentu pernah mendengar pernyataan berikut: beribadah kamu seolah kamu akan mati besok, dan bekerja kamu seolah kamu akan hidup selamanya. Nah, di sini ya makna bekerja keras. Yang yaitu faiza faragta fansab, maka bila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Quran Al-Syirah ayat 7. Terus bekerja adalah ibadah. Islam adalah agama yang memiliki derajat yang tinggi, sehingga dalam pandangan Islam bekerja merupakan suatu tugas yang mulia. Kedudukan orang yang bekerja atau aktif mencari nafkah lebih mulia dan posisinya lebih terhormat serta bernilai baik di sisi Allah SWT dibanding dengan orang yang hanya duduk diam pasif dan berusaha. Oleh sebab itu Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Orang yang bekerja dengan ikhlas akan mendapat pahala sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah, karena bekerja merupakan bagian dari ibadah. Beretos kerja pada umumnya, orang yang beretos kerja itu akan melakukan sebagai satu, selalu bangun di waktu subuh, mulai aktivitas dengan penuh semangat. Yang kedua, bekerja untuk membangun reputasi dan kredibilitas dirinya agar dirinya berhargai. Yang ketiga, loyal pada kepemimpinan dengan selalu mengutamakan tanggung jawab pekerjaan secara maksimal. Demi meraih keberhasilan, mereka selalu bekerja keras dan cara melakukan kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Kelima, kreatif dalam mencari solusi tanpa masalah di pekerjaan mereka, termasuk berpikir dan bertindak secara strategis untuk kepentingan masa depan mereka. Kelima, pintar membangun suasana kerja berharmonis dan kompak. Selalu belajar hal-hal baru untuk bisa menghasilkan kinerja melalui cara kerja yang unggul. Terlebih dahulu mengumpulkan informasi sebelum mengambil sikap, serta selalu bertindak tegas dengan memahami resiko. Ya, bekerja dengan fakta dan jarang berasumsi. Bekerja sesuai rencana, tidak pernah menyerah untuk mencapai target sesuai rencana. Selalu bersikap murah hati, selalu peduli menolong rekan lain. Ide, plan, dan action. Demikian, itulah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.